Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Emma akan mereview tentang modul ajar dari kelompok 2 kelas 04. Nah, di sini yang pertama untuk identitas oke sudah cukup. Kemudian untuk kompetensi awal nanti silahkan bisa dipikirkan lagi yang bisa memenuhi 2 CP saja. Begitu. Jadi walaupun materinya sedikit, tapi kalau Anda bersama kelompok bisa mengeksplor lebih banyak mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak terburu-buru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terlalu banyak, itu akan memungkinkan lebih banyak hal yang bisa didapatkan oleh murid. Jadi kita jangan terpaku pada jumlah kompetensi yang ditetapkan, tapi bagaimana mencapai kompetensi yang walaupun cuma sedikit tapi bisa mendapatkan banyak hal gitu. Jadi nanti silakan bisa dipikirkan lagi. Kemudian untuk 8 dimensi profil lulusan silakan tidak perlu ditulis sampai sedetail ini. Silakan misal dibuat tanda centang, ini misalnya DPL 1 itu apa keterangannya, gimana dengan keterangan Tuhan, berarti yang dicentang itu yang digunakan atau yang bisa muncul dalam kegiatan pembelajaran kelompok Anda. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana, nah yang perlu ditambahkan di sini adalah ada media yang kemarin saya minta, media yang berbasis ICT atau TIK. Silakan bisa dipikirkan. Kemudian yang kedua adalah media konkret, di sini menggunakan apa. Nah, media konkret di sini jangan hanya sekedar sederhana membawa sesuatu hal, tapi bisa membuat seperti alat peraga yang bisa dibuat secara ATM gitu, melihat dari berbagai banyak hal yang sudah pernah Anda lihat di internet atau buku atau media yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengejarkan materi yang sudah dipilih. Kemudian terkait dengan model pembelajaran yang dipilih itu akan berdampak pada sintak yang akan muncul pada kegiatan pembelajaran, baik di awal, inti maupun penutup. Jadi mohon diperhatikan ketika pengambilan model pembelajaran. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini tidak perlu terlalu banyak, silakan yang memang benar-benar digunakan dalam penyampaian pembelajaran atau sesuai dengan cooperative learning maupun deep learning begitu. Jadi yang realistis saja. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran di sini harus menerapkan prinsip A, B, C, D. Audience, subjeknya, behavior, apa yang dilakukan, di sini membaca bilangan cacah, condition, terkait dengan model maupun media atau metode yang digunakan, kemudian degree itu kata-kata yang bisa terukur untuk ketercapaian satu tujuan pembelajaran, misalnya dengan tepat, dengan benar gitu. Nah, ini juga dipilih. Kalau 9 ini bisa dilakukan dalam 2 CP, monggo, tapi saran saya tidak terlalu banyak. Biasanya untuk satu kali pertemuan itu minimal 2 indikator, boleh lebih. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran tadi ya disesuaikan. Di sini sudah terlihat betul ada tujuan pembelajaran. Itu perlu disampaikan, jangan lupa. Kemudian dalam kegiatan inti minimal itu sudah mencerminkan dari model pembelajaran yang dipilih. Kemudian yang terakhir itu bagian kegiatan penutup itu ada menyimpulkan, di sini sudah ada, dan yang kurang adalah refleksi. Nanti silahkan bisa ditambahkan walaupun sudah ada lembar refleksi sendiri. Nah, untuk assessment harus memenuhi tiga hal, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor, betul. Kemudian ini keterkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran lain. Oke. Nah, afektif di sini itu tidak ada hubungannya dengan kognitif. Jadi
Afektif itu kaitannya dengan tadi ini sikap. Nah, pilih salah satu aja, enggak apa-apa. Sikap, percaya diri. Itu komponennya apa saja. Kemudian misalnya menggunakan apa alat instrumennya. Misalnya menggunakan lembar observasi. Buatlah rubrik penilaian menggunakan lembar observasi. Kemudian untuk menilainya menggunakan rubrik. Jadi rubrik ini diturunkan dari definisi operasional, misalnya tentang sikap percaya diri. Bisa diturunkan poin 1 seperti apa, 2 seperti apa. Coba nanti bisa dicek lagi di beberapa buku guru maupun siswa terkait tentang rubrik penilaian untuk aspek afektif. Begitu juga untuk psikomotor. Itu sama dengan afektif. Nah, untuk kognitif disesuaikan dengan indikatornya. Jadi di sini tuh ada sebelum masuk soal, sebelum nomor ya, di sini ada namanya indikator. Kalau mengambil misalnya satu indikator, silakan minimal diturunkan menjadi 2 soal. Kalau mengambil 2 indikator, ini minimal 4 soal. Lebih dari itu boleh. Nah, kalau pilihan ganda memang pilihannya C1 sampai C3. Nanti bisa disesuaikan, tambahkan indikator. Kemudian, nah skornya itu dibuat bagaimana? Nilainya 100. Nah, di sini sudah ada LKPD. Ya, jangan dibuat yang terlalu sederhana ya. Silahkan bisa dibuat menggunakan Canva. Kemudian, bahan materi belum ada. Kemudian, penjelasan tentang media konkret maupun ICT-nya atau TIK-nya belum ada. Jadi nanti dijelaskan saya menggunakan media apa, digunakan pada saat apa, dan fungsinya untuk apa. Begitu. Oke, mungkin itu saja. Kemudian untuk LOKG dan LOKS, jika tadi kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan penutup sudah cukup, maka silakan untuk LOKG bisa dibuat berdasarkan kegiatan belajarannya. Kalau LOKG itu diawali dengan kata guru, kalau LOKS diawali dengan siswa atau jawaban dari kegiatan yang dilaksanakan oleh guru. Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada di kegiatan awal, inti, dan penutup. Gitu ya, jadi selamat mengerjakan. Yang lainnya sambil bisa melakukan perevisian terkait dengan apa saja yang perlu dilengkapi. Begitu, semangat, semoga cepat selesai.